Bab 481. Kedua BMW itu kembali ke villa besar Thomson Yipin satu demi satu. Xiao Changkun dimarahi oleh Malan sepanjang waktu, dan ketidakpuasannya menjadi lebih kuat. Saat pertama kali menerima telepon dari Malan, dia menyanyikan lagu cinta untuk cinta pertamanya, jadi dia merasa bersalah dan mendengarkannya marah. Saya pergi ke rumah sakit dengan tergesa-gesa. Namun setelah menenangkan diri, dia semakin merasa bahwa Malan benar-benar putus asa. Oleh karena itu, gagasan Xiao Changkun untuk menceraikannya menjadi semakin bertekad. Setelah turun dari mobil, Xiao Changkun langsung berjalan dari barisan belakang. Dia menyerahkan tongkat penyangga yang dibelinya dari rumah sakit kepada Malan. Malan awalnya menunggunya untuk membantunya masuk, atau bahkan menggendongnya masuk, tapi dia tidak menyangka bahwa dia langsung menyerahkannya. Malan bersandar pada tongkat dan berteriak, "Xiao Changkun, bajingan tua. Kakiku patah, jadi kamu cukup memberiku tongkat." Petik 2. Xiao Changkun berkata, "Cepat atau lambat kamu harus beradaptasi dengan kruk. Jika tidak, apa yang akan kamu lakukan jika harus pergi ke toilet sendirian?" Petik 2. "Apa?" Malan bertanya dengan marah, "Maksudmu, aku tidak akan bisa mengandalkanmu di masa depan." Petik 2. Xiao Changkun berkata dengan wajah gelap, "Jangan lupa, kita sudah berpisah." Petik 2. Malan tiba-tiba ingin mengutuk saat ini. Ye Chen kebetulan memarkir mobil di depannya. Begitu Xiao Churan keluar dari mobil, Malan langsung mengeluh padanya. Xiao Churan segera mendukungnya dan menghiburnya, "Oh, Bu, jangan marah pada ayah. Awalnya, kesehatanmu tidak akan baik, dan tubuhmu akan hancur jika kamu marah lagi." Petik 2. Malan masih hendak mengutuk, tapi tiba-tiba dia merasa pusing. "Saya segera menyadari bahwa saya sudah terlalu lama lapar dan hampir pingsan karena hipoglikemia." Jadi dia berkata dengan lemah, "Oh, aku sekarat, aku mati kelaparan, di mana Ye Chen? Cepat masak untukku, saya ingin makan sup daging babi dan daging sapi yang direbus." Ye Chen berkata tanpa ekspresi, "Saya tidak punya waktu untuk membeli bahan makanan hari ini. Saya hanya punya mie di rumah. Bagaimana kalau saya membelikan Anda semangkuk mie?" Petik 2. Malan berseru, "Saya lapar selama 2 hari 2 malam. Apa gunanya semangkuk mie?" Petik 2. Ye Chen berkata dengan tenang, "Kalau begitu aku akan pergi membeli bahan makanan sekarang." Petik 2. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung berkata dengan tergesa-gesa, "Aku akan pingsan karena kelaparan jika kamu membelinya kembali." Petik 2. Marven bertanya, "Bagaimana kalau saya memesankan makanan untuk dibawa pulang?" Petik 2. Malan berseru, "Bawa pulang memakan waktu setidaknya setengah jam atau bahkan 40 menit. Sebaiknya kamu memasakkan mie dan memecahkan 2 telur lagi." Petik 2. Ye Chen berkata dengan santai, "Tidak ada telur, saya belum membelinya." Petik 2. Malan berkata, "Bisakah kamu memberiku rasa? Berikan lagi sayuran hijau untukku. Aku belum makan sayuran apapun selama 2 hari terakhir, dan mulutku busuk karena panas." Petik 2. Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, "Tidak ada apapun di rumah kecuali mie. Jika kamu ingin makan, aku akan memberimu semangkuk mie kuah bening." Petik 2. Malan menghentakkan kakinya dengan marah. Menunjuk ke arah Ye Chen, dia bertanya pada Xiao Churan, "Churan, apakah pecundang ini sengaja melawanku? Mengapa tidak ada apa-apa di rumah?" Petik 2. Xiao Churan tampak malu. Ye Chen berkata, "Saat ini, aku mencarimu selama 2 hari terakhir ini. Aku tidak memasak sama sekali di rumah, jadi aku tidak pergi berbelanja makanan." Petik 2. Malan merasa sangat marah, tapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk marah padanya, jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Kalau begitu cepat beri aku semangkuk mie dulu." Petik 2. Ye Chen menjawab dan berjalan ke dapur. Faktanya, ada sekotak telur di lemari es, tapi dia tidak ingin memberi satupun telur itu ke Malan, jadi dia memecahkan semuanya dan menuangkannya ke saluran pembuangan. Meski menuangkannya ke saluran pembuangan agak sedikit boros jika masuk ke perut Malan. Lebih boros. Lalu dia memanaskan air panas di dalam panci, mengambil segenggam mie dan melemparkannya ke dalamnya. Tepat saat dia asal-asalan, tiba-tiba, ponselku menerima pesan WeChat. Dia membuka WeChat dan menemukan seseorang di grup obrolan, teman Institut Kesejahteraan Jinling, dirinya sendiri.
20 atau 30 orang dalam kelompok ini semuanya adalah anak yatim piatu yang diasuh dan dibesarkan oleh Bibi Lee, namun, kini semua orang telah memasuki masyarakat selama bertahun-tahun, dan banyak dari mereka tersebar di seluruh negeri. Hubungan antara satu sama lain tidak terlalu dekat. Ye Chen mengklik grup tersebut dan menemukan bahwa alih-alih seseorang add dirinya sendiri, seseorang mengirim pesan add semua orang. Pesan itu dikirim oleh seorang gadis bernama Li Xiaofen dari panti asuhan. Isinya adalah, aku diam-diam memberitahumu kabar baik. Bibi Li telah sembuh dari penyakitnya dan kembali ke Jinling. Petik 2. Li Xiaofen adalah gadis kecil yang ditemui Ye Chen di panti asuhan. Gadis kecil ini ditinggalkan oleh orang tuanya tidak lama setelah ia dilahirkan. Bibi Li lah yang membesarkannya, dia 2 atau 3 tahun lebih muda dari Ye Chen, dan dia hanyalah seorang adik perempuan di mata Ye Chen. Bibi Li tidak tahu siapa nama belakangnya, jadi dia memintanya untuk menggunakan nama belakangnya sendiri dan memanggilnya Li Xiaofen. Setelah Li Xiaofen dewasa, dia bekerja di panti asuhan bersama Bibi Li, dan dia juga satu-satunya di antara banyak temannya saat itu yang masih tinggal di panti asuhan. Melihat dia mengatakan bahwa Bibi Li telah kembali dari penyakitnya, Ye Chen buru-buru bertanya di dalam kelompok, mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa Bibi Li telah kembali sehingga kami dapat pergi dan menjemputnya? Petik 2. Li Xiaofen berkata, saudara Ye Chen, Bibi Li berkata dia tidak ingin menimbulkan masalah apapun padamu, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Saya baru mengetahuinya setelah dia kembali tiba-tiba sore ini. Petik 2. Ye Chen bertanya lagi, bagaimana kesehatan Bibi Li? Apakah terlihat baik-baik saja? Dia baru saja pulih dan keluar dari rumah sakit. Anda tidak akan kembali bekerja di panti asuhan, bukan? Petik 2. Ya, Li Xiaofen berkata, saudara Ye Chen, kamu pasti tahu betul orang seperti apa Bibi Li itu. Bagaimana dia bisa bebas? Dia sudah lama tidak pergi ke panti asuhan, dan dia hampir menjadi gila karena mengkhawatirkan anak-anak. Petik 2. Dikatakan, Li Xiaofen menambahkan, tetapi saya melihat tubuh Bibi Li dan dia masih merasa cukup baik. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sakit parah. Ini harusnya kembali normal. Petik 2. Ye Chen merasa lega. Bagaimanapun, Tang Xihai mengirim Bibi Li ke rumah sakit Union terbaik di Yanjing, dan dia juga membayar 2 juta untuk biaya pengobatan Bibi Li, termasuk pemulihan pasca operasi yang sangat canggih. Saat ini, orang lain di grup juga mengirimkan pesan. Ah, Bibi Li sudah keluar dari rumah sakit. Itu hebat. Petik 2. Haha, aku tahu Bibi Li akan dihargai karena menjadi orang baik, dan dia pasti akan pulih suatu hari nanti. Petik 2. Pada saat ini, seseorang bernama Jiang Ming tiba-tiba add semua orang dan berkata di grup, semuanya, karena Bibi Li telah pulih dan keluar dari rumah sakit, saya menyarankan agar teman-teman kita di Jinling pergi ke rumah kesejahteraan untuk mengunjungi Bibi Li. Sekarang apa pendapatmu tentang mencari hotel untuk dia istirahat? Petik 2. Ya, Jiang Ming, kamu punya ide bagus. Saya akan pulang kerja, saya bisa datang kapan saja. Petik 2. Ya, sungguh kebahagiaan yang luar biasa bagi Bibi Li untuk sembuh dari penyakitnya. Kita harus mengunjunginya. Menanggapi hal ini, Li Xiaofen mengirimkan ekspresi bahagia dan berkata, itulah yang saya maksud ketika saya mengirimi Anda pesan ini. Karena kita sudah lama tidak bertemu Bibi Li, dan semua orang sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mari kita semua bergabung dan mentraktir Bibi Li makan? Saya yakin Bibi Li akan sangat bahagia. Oh, kalian di Jinling, tidak bisakah kalian menunggu 1 atau 2 hari lagi? Kalau kita yang dari tempat lain buru-buru pulang, bagaimana kalau saya beli tiket pesawat sekarang dan pulang besok? Jiang Ming berkata, hal semacam ini tentu saja merupakan hal yang paling ritual pada hari Anda kembali. Bab 482. Kanan, seorang teman bernama Zhao Hao dalam kelompok tersebut berkata, Bibi Li menderita penyakit yang sangat serius dan akhirnya sembuh. Jika kami, anak-anak yang dibesarkan olehnya, tidak pergi menemuinya sesegera mungkin, apa yang akan terjadi? Ya, dia akan kecewa di hatinya. Petik 2. Jiang Ming berkata, ayo lakukan ini. Ayo cari hotel kelas 1, dan kita harus menjaga Bibi Li. Petik 2. Li Xiaofen berkata, Jiang Ming, jangan terlalu boros. Bibi Li telah berhemat sepanjang hidupnya. Dia pasti akan merasa tidak enak jika pergi ke tempat makan yang enak. Mengapa tidak makan saja di restoran rumahan yang telah buka bertahun-tahun di depan panti asuhan?
Petik 2. Ketika Ye Chen memikirkan restoran rumahan yang telah buka selama lebih dari 10 tahun, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Pada ulang tahunnya yang ke-18 tahun itu, Bibi Li mengajak dirinya dan beberapa temannya untuk makan di restoran itu dengan uang tabungannya. Dia juga membeli kue untuk dirinya sendiri. Setelah merayakan ulang tahunnya, ia tidak lagi memenuhi peraturan adopsi di panti asuhan, sehingga ia masuk ke masyarakat sendirian. Sekarang pikirkan tentang makanan di sana. Itu adalah makanan paling mengharukan yang pernah dia rasakan dalam hidupnya. Jadi dia langsung berkata, saya tidak menyangka restoran itu masih buka hari ini. Tempat yang dipilih Xiao Fan sangat bagus. Kalau begitu ayo buat janji di sana. Petik 2. Jiang Ning menjawab, biar ku beritahukan padamu, Ye Chen, semua orang telah bekerja selama bertahun-tahun dan memiliki sejumlah tabungan. Saat menghadapi Bibi Li, kamu tidak perlu terlalu pelit, bukan? Petik 2. Marvin berkata, saya tidak pelit, saya menghormati kebiasaan Bibi Li. Jika kita mengundang Bibi Li ke hotel, Bibi Li mungkin tidak terlalu senang. Sebaliknya, dia mungkin merasa itu terlalu boros, dan dia akan merasa tertekan untuk waktu yang lama. Petik 2. Jiang Ning berkata, tes, apakah aku belum mengenalmu? Bukankah Anda hanya ingin menghemat beberapa dolar? Petik 2. Karena itu, Jiang Ning mengirim pesan suara lain, Ye Chen, saya tahu kamu tidak melakukannya dengan baik. Sebagai menantu, wajar jika tidak memiliki uang di sakumu. Tapi bagaimanapun juga, Bibi Li membesarkanmu. Dengan kebaikan yang begitu besar, apa yang akan terjadi jika kamu membayar sedikit darah dan ikut mentraktirnya makanan enak? Petik 2. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jiang Ning ini belum pernah berurusan dengannya ketika dia berada di panti asuhan. Pada saat itu, Jiang Ning mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat dari teman-temannya. Di panti asuhan, ia membentuk kelompok dan sering membentuk geng untuk menindas anak-anak lain. Ye Chen juga telah menjadi sasaran pihak lain, tetapi karena dia berlatih seni bela diri ketika dia berada di keluarga Ye di Yanjing, orang biasa bukanlah lawannya sama sekali. Jadi ketika Jiang Ning membawa orang untuk mengganggunya, sekelompok orang-orang langsung dipukuli olehnya. Dia menangis memanggil ayah dan ibunya, dan mencari gigi di lantai. Sejak saat itu, Jiang Ning yang berpikiran picik menyimpan dendam terhadap Ye Chen, memberontak terhadapnya dalam segala hal, dan mengincarnya kemana-mana. Apalagi pria ini selalu memiliki niat jahat dan selalu mendapat masalah di panti asuhan ketika ia masih kecil. Dia ketahuan mencuri barang di luar beberapa kali, akhirnya Bibi Li maju untuk membayar dan meminta maaf untuk menyelamatkannya. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, Ye Chen memperkirakan orang ini tidak akan jauh lebih baik sekarang. Namun, Ye Chen terlalu malas untuk mengenalnya, dan berkata dengan tenang, apapun yang Anda katakan, menurut saya hotel yang disebutkan Xiao Fan adalah yang paling cocok. Petik 2. Li Xiao Fan juga berkata dengan tergesa-gesa, menurutku, saudara Ye Chen benar, Bibi Li telah berhemat sepanjang hidupnya, dan dia pasti tidak akan terbiasa diundang ke hotel kelas 1 untuk makan malam. Petik 2. Teman masa kecil Zhao Hao juga menggema, saya juga mendukungnya. Petik 2. Yang lain juga setuju. Jadi Li Xiao Fan berkata, oke, total ada 10 orang yang bisa kita datangi malam ini, dan 9 dari mereka mendukung pergi ke restoran lama, maka kita akan mematuhi mayoritas. Saya akan pergi ke restoran itu dan memesan kamar pribadi sekarang. Kalian harus segera datang. Petik 2. Baiklah. Semua orang setuju dan dengan senang hati menyetujuinya. Ye Chen mau tidak mau menjadi sedikit bersemangat memikirkan akan segera bertemu Bibi Li. Sejak Nyonya Xiao merayakan ulang tahunnya dan dia dimarahi karena meminjam uang di pesta ulang tahun, dia tidak bertemu Bibi Li lagi karena Bibi Li dikirim langsung ke Yanjing oleh Tang Sihai. Marvin memiliki hubungan yang mendalam dengan Bibi Li, hampir memperlakukannya seperti ibunya. Saat Bibi Li pertama kali jatuh sakit, Ye Chen berusaha sekuat tenaga mencari cara untuk mendapatkan uang. Bahkan diam-diam ia menemukan pedagang darah untuk menjual darah, dan juga mengambil banyak uang pribadi Xiao Churan, hanya untuk menjaga Bibi Li tetap hidup. Jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk membantu Bibi Li mengumpulkan uang, Bibi Li mungkin tidak sabar menunggu Tang Sihai muncul, dan dia mungkin sudah meninggal. Tapi Ye Chen merasa inilah yang harus dia lakukan. Dia hanya membalas 1/10.000 kebaikan Bibi Li padanya. Ayah saya telah mengajari saya berkali-kali selama hidupnya bahwa seseorang harus membalas kebaikannya ketika dia masih hidup.
Orang dahulu mengatakan bahwa setetes kebaikan harus dibayar dengan mata air. Ye Chen selalu menanyakan hal ini pada dirinya sendiri. Jadi, dia tidak peduli. Mie untuk Malan masih dimasak di dalam panci. Dia melepas celemeknya dan berjalan keluar dapur. Dia berkata kepada Xiao Churan yang menemani Malan, "Sayang, aku sedang terburu-buru dan harus pergi ke panti asuhan, rumah." Petik 2. Malan segera bertanya, "Apakah kamu sudah memasak mie untukku? Aku belum makan, dan kamu ingin keluar." Petik 2. Ye Chen meliriknya dengan jijik dan berkata dengan tidak sabar, "Mie-nya sedang dimasak di dalam panci. Anda bisa menyajikannya dan memakannya sendiri nanti. Bibili telah sembuh dari penyakitnya dan saya akan merawatnya." Petik 2. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung mengutuk, "Kamu bermarga Ye, bagaimana sikapmu bajingan? Beraninya kamu berbicara seperti ini kepada saya untuk seorang wanita tua di panti asuhan. Apakah Anda masih sadar ada menantu yang datang ke rumah Anda? Tidakkah Anda peduli dengan siapa Anda makan, minum, memakai, atau tinggal di mana?" Petik 2. Saat dia berbicara, Malan dengan sinis berkata, "Apa hubungannya denganmu bahkan jika wanita tua itu meninggal?" Petik 2. Ye Chen telah menahan Malan untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa ibu mertuanya akan berubah sedikit jika dia masuk selama 2 hari dan mendapat sedikit hukuman, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak berubah sama sekali, semua. Terlebih lagi, dia tidak menyangka akan berani menghina dermawannya, Bibili. Jadi dia menatap Malan dan berkata dengan marah, "Sekarang aku makan sendiri, minum makananku sendiri, memakai pakaianku sendiri, dan tinggal di rumahku sendiri. Jangan lupa, rumah ini diberikan kepada saya oleh orang lain, dan perabotan di dalamnya dibeli dengan uang yang saya peroleh dari menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Jadi sikap saya adalah, jika Anda tidak puas, Anda bisa pindah dan kembali ke rumah lama Anda." Petik 2. Ketika Malan mendengar ini, dia sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Dia ingin memarahi Ye Chen. Namun ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya menemukan bahwa apa yang dia katakan tidak salah sama sekali. Sekarang bukan masa lalu, dulu dia tinggal di rumah kecilnya sendiri dan bergantung pada orang lain. Kamu juga tidak bisa menghasilkan uang, jadi kamu bisa memarahinya sebanyak yang kamu mau. Sekarang dia sukses, seseorang memberinya villa mahal dan bahkan mendekorasinya untuknya. Dan dia bisa menghasilkan jutaan dengan menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang sekali saja. Di sisi lain, saya sudah tidak punya uang. Jika Ye Chen benar-benar menentang saya dan menolak membiarkan saya tinggal di sini, apa yang akan saya lakukan? Memikirkan hal ini, Malan merasa bersalah, dan melihat wajah marah Ye Chen, dia juga sedikit gugup dan takut. Namun, dia masih berusaha menyelamatkan situasi, jadi dia segera menatap Xiao Churan dengan sedih dan berkata, "Churan, suamimu keterlaluan. Apakah ada menantu laki-laki di dunia ini yang berbicara dengan ibu mertuanya hukum seperti ini? Anda tidak peduli padanya, jika ini terus berlanjut, bukankah dia akan jungkir balik?" Petik 2. Tanpa diduga, Xiao Churan berkata dengan sangat serius, "Bu, menurutku Ye Chen benar. Sekarang kita tinggal di villa yang diberikan kepadanya. Jika bukan karena dia, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk tinggal di tempat sebaik itu, tempat yang bagus, jadi Anda tidak bisa memperlakukan dia seperti sebelumnya, itu tidak adil." Petik 2. Bab 483. Saat Malan mendengar ini, dia tiba-tiba merasa sedih. Dalam 2 hari sejak saya masuk, semua orang di keluarga saya tampaknya telah mengubah sikap mereka terhadap saya. Suaminya tidak menghiraukannya, bahkan berinisiatif untuk marah padanya. Menantu laki-lakinya tidak lagi bergantung pada orang lain, bahkan marah padanya dan memintanya untuk kembali ke rumah lamanya. Bahkan putri satu-satunya yang baik yang bergantung padanya tidak lagi menghadapinya. Dia tidak pernah menyangka putrinya akan benar-benar berbicara dengan Ye Chen saat ini. Dia sendiri adalah seorang aktris, tetapi ketika dia melihat bahwa dia sepertinya kehilangan pengaruh dalam keluarga ini, dia menjadi merah mata dan mulai berakting dalam sekejap mata. Dia tersedak dengan menyedihkan, "Sekarang aku mubazir di keluarga ini. Ayahmu tidak peduli padaku, suamimu mengancam akan mengusirku, bahkan kamu tidak peduli padaku lagi." Saat dia mengatakan ini, Malan mengerutkan bibirnya dan menitikkan air mata. Xiao Churan menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Bu, ini memang salahmu sekarang. Aku tidak bisa bersamamu sepanjang waktu.
Meskipun dia merasa kasihan pada ibunya yang telah sangat menderita, ini bukanlah alasan ibunya membentak Ye Chen, juga bukan alasan untuk menghina Bibi Li. Terlebih lagi, Xiao Churan tahu betul bahwa suaminya sangat menyedihkan sejak dia masih kecil, dia tidak memiliki banyak kerabat nyata di dunia ini. Selain saya, mungkin Bibi Li. Inilah sebabnya Ye Chen mati-matian berusaha mendapatkan uang untuk mengobati Bibi Li beberapa waktu lalu. Dia tahu bahwa di dalam hati Ye Chen, dia menganggap Bibi Li sebagai ibunya. Saya selalu mengagumi cara Ye Chen membalas kebaikan, jika tidak, saya tidak akan memberinya semua uang pribadi saya untuk mentraktir Bibi Li. Oleh karena itu, dalam hatinya dia merasa bahwa ibunya telah bertindak terlalu jauh, dan tentu saja dia tidak dapat lagi berbicara dengan ibunya saat ini. Saat ini, Malan sudah menangis dengan ingus dan air mata, dan meratap, hidupku sungguh menyedihkan. Apakah aku masih punya tempat di keluarga ini? Saat ini, Ye Chen tidak ingin lagi melihat aktingnya, dan dia bahkan tidak ingin bersabar lagi dengannya, jadi dia mengabaikannya dan berkata kepada Xiao Churan, sayang, aku akan pergi ke panti asuhan dulu. Saya tidak akan berada di sini malam ini. Saya memakannya di rumah. Xiao Churan buru-buru berdiri dan berkata, biarkan aku pergi bersamamu. Aku sudah lama tidak bertemu Bibi Li. Terakhir kali aku pergi ke rumah sakit untuk menemui Bibi Li adalah beberapa bulan yang lalu. Aku masih merindukannya. Petik 2. Dikatakan bahwa Xiao Churan telah benar-benar memenuhi kewajiban dan tanggung jawab seorang istri yang baik. Dia tidak hanya mendukung Ye Chen dalam merawat Bibi Li, tetapi juga sering pergi ke rumah sakit bersamanya untuk mengunjungi dan merawat Bibi Li. Seperti Ye Chen, saya sangat menghormati Bibi Li. Bibi Li juga sangat menyukainya, hampir memperlakukannya seperti menantu perempuannya. Melihat Xiao Churan ingin pergi bersamanya menemui Bibi Li, Ye Chen mengangguk gembira dan berkata, kalau begitu ayo pergi bersama. Terakhir kali Bibi Li meneleponku, dia bertanya tentangmu. Aku mungkin sangat merindukanmu juga. Xiao Churan berdiri dan berkata, kalau begitu ayo berangkat sekarang. Begitu Malan mendengar bahwa Xiao Churan akan pergi bersama Ye Chen, dia langsung berkata dengan sedih, putriku sayang, apakah kamu marah pada ibumu? Apakah kamu bahkan ingin mengabaikan ibumu? Xiao Churan memandang Malan dan berkata dengan serius, Bu, saya sangat berharap ibu dapat merenungkan pengalaman ini dan mengubah karakter Anda. Jika tidak, Anda pasti akan menderita di masa depan. Ketika Malan mendengar apa yang dia katakan, dia langsung duduk di tanah dan berkata, mengapa saya masih hidup? Satu-satunya kerabat saya, putri saya yang baik, tidak lagi bersama saya. Polisi tidak boleh membiarkan saya pergi. Keluar dan biarkan aku mati di pusat penahanan. Jika dulu, Xiao Churan akan melunakkan hatinya dan berkompromi ketika dia melihat ibunya bertindak begitu sembrono, tapi kali ini dia akhirnya mengerti bahwa jika ibunya selalu memiliki karakter ini, akan terlalu dini baginya untuk menderita di masa depan. Saya tidak pernah bisa mentolerir amarahnya lagi. Jadi, dia berkata kepada Malan, Bu, pikirkan saja sendiri. Ye Chen dan aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, Ye Chen juga memasak mie untukmu. Jangan lupa memakannya. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Ye Chen, ayo pergi. Ye Chen mengangguk, membawa Xiao Churan keluar rumah, dan mengantarnya ke rumah kesejahteraan. Dalam perjalanan, Ye Chen membeli karangan bunga, sekeranjang buah, dan kartu ucapan tulisan tangan untuk diberikan kepada Bibi Li. Sesampainya di depan Institut Kesejahteraan Jinling, Ye Chen memarkir mobilnya di tempat parkir pinggir jalan. Melihat gerbang yang agak tua, dia merasa kesurupan, dan tidak bisa menahan perasaan untuk kembali dalam waktu dan dipindahkan dalam ruang. Saat dia berdiri di sini, sepertinya dalam sekejap, beberapa adegan dalam ingatannya saling tumpang tindih. Adegan yang terus berkedip adalah kenangan paling lembut, paling membahagiakan dan paling berharga di lubuk hatinya. Dia masih ingat pertama kali dia datang ke panti asuhan. Ketika dia berumur 8 tahun, dia kehilangan orang tuanya dan menjadi tunawisma di jalanan. Bibi Li, yang seperti bidadari di bumi, membawanya ke sini, lalu memegangnya dengan satu tangan, menunjuk ke gerbang dengan tangan lainnya, dan berkata dengan penuh kasih, "Nak, jangan takut, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang." Ye Chen masih mengingat pemandangan yang sangat hangat ini bahkan setelah bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, ekspresi kebahagiaan yang langka muncul di wajah Ye Chen, dan bahkan sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi muncul.
Xiao Churan melihat senyuman di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu terlihat sangat bahagia hari ini." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, Anda tahu, saya sangat khawatir sejak Bibi Li jatuh sakit. Saya mencoba mencari cara untuk mendapatkan uang, tetapi saya tidak mendapatkan cukup uang untuk biaya pengobatan Bibi Li untuk transplantasi ginjal. Jika bukan karena kebetulan, Bibi Li pasti sudah meninggalkanku." Xiao Churan teringat kejadian ketika Ye Chen memohon kepada neneknya untuk meminjam uang darinya dengan suara pelan untuk menagih biaya pengobatan Bibi Li. "Saat itu saya sangat kasihan dengan hal ini, sejak kecil saya adalah seorang laki-laki yang banyak mengalami kemalangan dan berkeliaran. Sayangnya saya tidak memiliki banyak kemampuan pada saat itu dan tidak dapat mengeluarkan banyak uang untuk membantunya. Untungnya, Bibi Li kemudian memiliki takdirnya sendiri, seseorang membayar biaya pengobatannya dan mengirimnya ke rumah sakit Union terbaik di negeri ini untuk perawatan." Memikirkan hal ini, Xiao Churan mau tidak mau bertanya, "Ngomong-ngomong, kamu bilang seseorang membayar semua biaya pengobatan untuk Bibi Li. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa begitu murah hati?" "Bibi Li pergi ke rumah sakit Union untuk pengobatan. Sekarang perjalanan akan menelan biaya setidaknya 2 hingga 3 juta, kan?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kudengar biayanya total 3 juta. Aku tidak yakin siapa yang membayarnya, tapi kudengar itu adalah seseorang yang pernah diselamatkan Bibi Li sebelumnya." Tentu saja, Ye Chen tidak bisa mengatakan bahwa dia membayar perawatan medis Bibi Li pada awalnya, karena pada saat itu, dia masih standar orang miskin. Dan tidak mampu membayar sejumlah besar 3 juta, jadi dia tidak bisa menjelaskannya, itu sama sekali. Jadi dia hanya bisa menghela nafas. "Jika saya tahu bahwa menunjukkan Feng Shui kepada orang lain sangat menguntungkan, saya seharusnya mencobanya ketika bibimu sakit." Saat keduanya berbicara, suara terkejut tiba-tiba terdengar di telinga mereka, saudara Ye Chen. Ketika dia berbalik dan melihat sekeliling, dia melihat sesosok tubuh tinggi dan kurus berjalan keluar dari panti asuhan. Ternyata itu adalah Li Xiaofen. Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, Li Xiaofen telah berubah menjadi gadis besar. Sudah berusia awal 20-an, tingginya lebih dari 1,7 meter, dan sosoknya tidak jauh lebih baik dari model-model itu. Walaupun pakaiannya sangat sederhana dan polos, serta wajahnya telanjang, namun dapat memberikan perasaan yang jernih dan murni kepada orang-orang. Ye Chen tidak bisa tidak kagum, betapa transformasi seorang wanita. Apakah ini gadis kecil yang sama yang selalu menjadi pengikutnya di panti asuhan? Bab 484. Melihat Ye Chen, wajah Li Xiaofen dipenuhi kebahagiaan dan keterkejutan. Dia segera berlari ke arah Ye Chen, dan seperti sebelumnya, dia meraih lengan Ye Chen dengan kedua tangannya, dan bertanya dengan hati-hati, "Saudara Ye Chen, mengapa kamu tidak kembali ke panti asuhan begitu lama?" Ye Chen tidak merasa tidak nyaman ketika dia meraih lengannya. Sebaliknya, dia berkata dengan penuh kasih sayang seperti seorang kakak laki-laki, "Aku belum melakukannya dengan baik sejak aku keluar. Aku tidak punya keberanian untuk kembali ke panti asuhan untuk sampai jumpa." Ketika Li Xiaofen mendengar ini, matanya yang besar langsung memerah, dan dia tersedak dan berkata, "Bibi Li memberitahu kami bahwa kamu telah bekerja di lokasi konstruksi sejak kamu pergi, dan semua uang hasil jerih payah dikirimkan kepada Bibi Li. Aku meminta Bibi Li untuk membelikan kami buku, pakaian, dan makanan, tetapi kamu tidak pernah kembali menemuiku. Sudah bertahun-tahun, dan aku tidak melihatmu lagi." Saat dia berbicara, Li Xiaofen menitikkan air mata dan berkata, "Ketika Bibi Li sakit, saya mendengar dari Bibi Li bahwa kamu sering pergi menemuinya, tetapi setiap kali kamu pergi setelah kami pergi, dan kamu dengan sengaja menghindarinya. Kamu tidak ingin melihat kami, kamu tidak tahu betapa tidak nyamannya perasaan saudara dan saudari kita." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas. Sejak dia keluar dari panti asuhan, dia benar-benar tidak memiliki kehidupan yang baik. Dia telah bekerja di lokasi konstruksi 365 hari setahun. Selain mengisi perutnya sendiri, semua sisa uang yang dia hasilkan juga dikirimkan ke kotak surat, memberikannya pada Bibi Li. Alasan kenapa dia tidak mau kembali ke panti asuhan adalah karena keadaannya saat itu terlalu buruk. Dia tidak ingin adik-adiknya yang belum masuk masyarakat melihatnya dalam keadaan sedih, dan dia akan memberikan contoh buruk bagi mereka di masa depan. Kemudian, ketika dia menikah dengan keluarga Xiao dan menjadi menantu dari rumah ke rumah yang terkenal di Jinling, dia bahkan lebih malu untuk kembali ke panti asuhan.
Mengetahui bahwa Bibi Li sakit, dia lebih khawatir dan khawatir daripada siapapun, dan dia lebih mengkhawatirkannya daripada siapapun. Dia masih malu menghadapi teman-teman panti asuhan tersebut. Belakangan, meskipun saya menjadi kaya dan menerima 10 miliar dari keluarga Y dan M Grand Group, bibi saya tidak pernah berada di panti asuhan selama periode ini, jadi dia tidak pernah kembali. Setelah Ye Chen menjadi kaya, sebenarnya ia selalu mempunyai ide untuk berdonasi ke panti asuhan. Ia menunggu Bibi Li kembali dan mencari alasan yang cocok untuk mendonasikan sejumlah besar uang ke panti asuhan. Alasan mengapa dia setuju untuk datang bersama semua orang untuk membersihkan Bibi Li hari ini adalah karena selain ingin bertemu Bibi Li, dia juga ingin melihat bagaimana dia dapat menyumbangkan sejumlah uang ke rumah kesejahteraan tanpa dicurigai. Ini juga pertama kalinya Xiao Churan mengikuti Ye Chen kembali ke panti asuhan, jadi ini juga pertama kalinya dia bertemu Li Xiaofen. Meskipun dia terkejut dengan kemudahan dan kecantikan Li Xiaofen, dia juga merasa bahwa Li Xiaofen dan suaminya tampak terlalu dekat. Namun, dia dengan cepat menghibur dirinya sendiri. Sekilas, gadis kecil ini tampak seperti adik perempuan yang tumbuh bersama Ye Chen. Dia menganggap Ye Chen sebagai saudara laki-lakinya sendiri. Tidak ada yang abnormal dalam keintiman. Melihat Li Xiaofen menangis, Ye Chen berkata, "Xiaofen, keadaan kakakku tidak baik dalam beberapa tahun terakhir, dan aku tidak ingin kamu melihatnya dalam kesedihan. Tetapi keadaannya berbeda sekarang. Kakakku menjalani kehidupan yang baik, hidup sekarang. Aku akhirnya punya keberanian untuk kembali dan menemuimu." Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Xiao Churan dan berkata sambil tersenyum, "Ini, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini adik iparmu. Bagaimana? Apakah dia cantik?" Xiao Churan tiba-tiba dipegang oleh tangan Ye Chen, dan tiba-tiba merasa sedikit gugup. Meski ia dan Ye Chen sudah menikah lebih dari 3 tahun, sejujurnya keduanya tidak memiliki banyak keintiman. Tapi dia tidak menarik tangannya kembali dan membiarkannya memegangnya. Li Xiaofen memandang Xiao Churan, dan tiba-tiba ada ekspresi iri di matanya yang awalnya sedih. Melihat Xiao Churan, dia merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Meski terlihat bagus, dibandingkan dengan Xiao Churan, dia merasa masih sedikit tertinggal. Terlebih lagi, saya hanyalah seorang yatim piatu yang tidak berdaya tanpa ayah, tanpa ibu, dan pekerjaan saya saat ini di panti asuhan adalah setengah bekerja dan setengah amal, dan saya tidak dapat menghasilkan banyak uang. Bahkan saldo terbatas yang dia miliki, seperti Ye Chen, disumbangkan ke rumah kesejahteraan, jadi dia hanyalah seorang gadis kecil yang malang. Alhasil, ia merasa tertinggal jauh dibandingkan wanita pekerja seperti Xiao Churan. Dengan hati yang iri, dia dengan gugup berkata kepada Xiao Churan, "Halo, kakak ipar, ini pertama kalinya kita bertemu. Namaku Li Xiaofen." Xiao Churan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Halo Xiaofen, nama saya Xiao Churan." Li Xiaofen memandang Xiao Churan dan menghela nafas, "Kakak ipar, aku sangat iri padamu." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen lagi dan berkata, "Aku iri padamu karena menemukan pria baik seperti saudaraku Ye Chen." Ye Chen tiba-tiba menjadi malu. Dia mengira Li Xiaofen akan mengatakan bahwa dia iri pada kecantikan Xiao Churan, atau sosoknya yang baik dan temperamennya yang baik. Tanpa diduga, dia iri pada Xiao Churan karena menemukannya. Ia layak menjadi adik yang tumbuh di belakangnya. Meski ia tahu dirinya miskin, ia tetap merasa dirinya sangat baik. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia sedikit tercengang. Tetapi Li Xiaofen berkata dengan sangat serius, "Kakak ipar, saudara laki-laki Ye Chen adalah pria terbaik yang pernah saya lihat di dunia. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Dia sangat bertanggung jawab sejak dia masih kecil dan sangat memperhatikannya, kami adik-adik. Setelah saya meninggalkan panti asuhan pada usia 18 tahun, saya bekerja keras di lokasi konstruksi. Semua uang yang saya hasilkan diberikan kepada kami adik-adik untuk meningkatkan kehidupan kami dan mendukung pendidikan kami. Panti asuhan membesarkan begitu banyak orang saat itu, dan hanya Ye Chen yang sangat bersyukur bisa membalas kebaikannya. Kakak ipar, katakan padaku, apakah kakakku Ye Chen adalah pria terbaik di dunia?" Xiao Churan terkejut saat mendengar ini. Dia hanya tahu bahwa Ye Chen memiliki kehidupan yang sulit sebelum menikahinya. Kakeknya menemukannya di lokasi konstruksi. Tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Chen bekerja di lokasi konstruksi pada usia 18 tahun, dan dia bahkan tidak tahu bahwa Ye Chen menghabiskan semua uangnya semua disumbangkan ke rumah kesejahteraan.
Pantas saja dia tidak punya uang saat menikah dengannya, bahkan dia meminta uang kepada kakeknya untuk potong rambut sebelum pernikahan. Ditambah dengan apa yang dia lakukan untuk mengumpulkan uang untuk perawatan medis Bibi Li, Xiao Churan tiba-tiba merasa bahwa suaminya sebenarnya memiliki sisi yang baik. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Ye Chen, mengapa kamu tidak pernah memberitahuku hal ini? Ye Chen berkata dengan tenang, hei, apa yang kamu bicarakan ketika kamu hidup dalam kemiskinan? Setelah mengatakan itu, Ye Chen tidak ingin membicarakan topik ini lebih banyak, jadi dia segera mengganti topik dan bertanya pada Li Xiaofan. Ngomong-ngomong, Xiaofan, di mana Bibi Li? Li Xiaofan berkata, Bibi Li sedang berbicara dengan dekan tentang beberapa masalah pekerjaan. Dia memintaku untuk pergi dan menjamumu terlebih dahulu. Dia akan segera datang. Setelah mengatakan itu, Li Xiaofan bertanya dengan penuh harap, Saudara Ye Chen, apakah kamu ingin pergi ke panti asuhan dan melihat-lihat kamu sudah lama tidak kembali? Bab 485. Ye Chen tinggal di panti asuhan ini selama 10 tahun dari usia 8 hingga 18 tahun, dan dia sangat menyayangi tempat ini. Hanya saja saya pernah hidup dalam sedikit kemiskinan sebelumnya dan terlalu malu untuk kembali lagi. Sekarang saya punya uang, sebaiknya saya masuk dan melihat kebutuhan lain di panti asuhan, dan saya bisa membantu menyelesaikannya ketika saatnya tiba. Jadi, dia mengangguk setuju dan berkata, kalau begitu ayo masuk dan melihat-lihat. Petik 2. Li Xiaofan sangat gembira. Dia buru-buru meraih lengan Ye Chen dan menyeretnya ke depan. Ye Chen hanya bisa membiarkannya menyeretnya sambil memegang tangan istrinya Xiao Churan. Detak jantung Xiao Churan sedikit lebih cepat, tapi dia tetap membiarkannya membawanya ke rumah kesejahteraan. Panti asuhan Jingling dibangun pada abad terakhir dan memiliki sejarah beberapa dekade. Bangunan-bangunan di sini semuanya merupakan bangunan bata yang relatif pendek, dan setiap bangunan berumur hampir beberapa dekade. Ye Chen melihat bahwa tempat ini pada dasarnya sama dengan saat dia tinggal beberapa tahun yang lalu. Saya tidak bisa tidak bertanya kepada Li Xiaofan, bukankah panti asuhan telah diperluas atau direnovasi dalam beberapa tahun terakhir? Petik 2. Li Xiaofan berkata, saya ingin memperluas, tetapi dana sangat terbatas, dan kami memiliki lebih banyak anak di sini dibandingkan sebelumnya. Baik dekan maupun Bibi Li merasa lebih baik uangnya dibelanjakan untuk anak-anak, sedangkan untuk kondisi perangkat keras, mereka harus menabung sebanyak-banyaknya. Petik 2. Ye Chen melihat ke halaman, tetapi perosotan berkarat, jungkat-jungkit, dan kursi putar terasa familiar dan agak tidak menyenangkan. Semua mainan ini dimainkan ketika saya masih kecil, yang berarti mainan tersebut setidaknya berusia 20 tahun. Adik-adik yang datang setelah saya masih bermain-main dengan mainan terbatas dan kuno tersebut. Ye Chen tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Sebelum Tang Sihai menemukannya, dia mengkhawatirkan kesehatan Bibi Li dan mencoba segala cara untuk merawat Bibi Li. Setelah Tang Sihai menemukannya, dia telah memikirkannya selama ini. Apakah apapun yang Anda bisa untuk mendapatkan kembali harga diri Anda sendiri? Namun selama ini saya bahkan tidak terpikir untuk mendonasikan sejumlah uang ke panti asuhan untuk membantu adik-adik di panti asuhan dan memperbaiki lingkungan hidup mereka. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Pikirkan ini, Ye Chen berencana mendonasikan puluhan juta ke panti asuhan untuk merenovasi seluruh panti asuhan, lalu membeli mainan terbaik, tempat belajar terbaik, dan perlengkapan belajar terbaik untuk adik-adiknya. Semua komputer dan iPad harus dibeli untuk itu. Xiao Churan tidak mengenal Ye Chen. Suasana hatinya saat ini sangat rumit dan menyalahkan diri sendiri. Dia mengamati lingkungan panti asuhan dengan penuh rasa ingin tahu. Meski baru pertama kali masuk, dia tetap merasa sangat ramah di sini. Keramahannya mungkin karena suami saya besar di sini. Faktanya, Xiao Churan tidak pernah menganggap Ye Chen sebagai suami kontraknya. Dalam hatinya, Ye Chen adalah suami kandungnya yang sah. Li Xiaofan membawa Ye Chen ke area asrama panti asuhan. Ye Chen sekilas menemukan asrama tempat dia tinggal saat itu. Melihat melalui jendela, saya melihat belasan anak berusia 1 atau 2 tahun, bermain di bawah bimbingan bibi di panti asuhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Xiaofan, mengapa ada begitu banyak anak sekecil itu di panti asuhan sekarang? Petik 2. Li Xiaofan berkata, ada banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab yang menyekolahkan anaknya langsung ke pintu panti asuhan setelah melahirkan. Beberapa dari anak-anak ini ditelantarkan untuk diadopsi karena mereka dilahirkan dengan cacat atau penyakit.
Sementara yang lainnya, seperti saya, ditelantarkan untuk diadopsi hanya karena mereka perempuan. Petik 2. Berbicara tentang ini, Li Xiaofen hanya bisa menghela nafas. Kemudian dia berkata dengan marah, ada beberapa anak di sini yang diculik oleh pedagang manusia dan kemudian diselamatkan oleh polisi. Karena anak-anak itu masih terlalu kecil dan orang tuanya tidak dapat ditemukan, mereka harus diasuh untuk sementara waktu. Panti asuhan, setelah menemukan orang tuanya, mereka akan dikirim kembali ke keluarganya. Petik 2. Ye Chen melihat anak-anak ini. Sebenarnya ada beberapa anak dengan disabilitas fisik, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Xiaofen, apa yang terjadi dengan anak-anak penyandang disabilitas? Cacat bawaan. Petik 2. Tidak, Li Xiaofen berkata dengan marah, mereka semua diselamatkan dari pedagang manusia. Mereka semua adalah anak-anak yang sehat. Namun setelah dicuri oleh para pedagang manusia, mereka tidak menjual anak-anak tersebut, malah menjadikan anak-anak tersebut cacat dan membawa mereka untuk mengemis di jalanan. Anak-anak seperti itu seluruh hidupnya dirusak oleh mereka, tetapi mereka menjadi sapi perah mereka. Petik 2. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, orang-orang ini terlalu bajingan, bagaimana mereka bisa mengubah anak baik menjadi orang cacat. Petik 2. Li Xiaofen berkata, ada beberapa orang jahat seperti ini. Mereka menghususkan diri dalam melakukan hal-hal yang tidak bermoral semacam ini. Mereka semua adalah orang-orang normal dengan tangan dan kaki, tetapi mereka berpura-pura menjadi cacat dan berkeliling mengemis. Belakangan, mereka menemukan bahwa uang yang mereka minta datang terlalu cepat, jadi untuk menghasilkan lebih banyak uang, mereka sengaja mencari beberapa penyandang disabilitas datang untuk meningkatkan kredibilitas. Namun kemudian mereka tidak dapat menemukan penyandang disabilitas, sehingga mereka membeli anak-anak. Setelah dibeli, mereka menjadikan anak-anak tersebut cacat agar lebih mudah mengemis. Petik 2. Setelah mendengar ini, Xiao Churan sangat marah hingga dia gemetar dan berseru, setiap bajingan ini harus ditembak. Petik 2. Ye Chen menghela nafas saat ini dan berkata, sebenarnya, ketika saya sedang bekerja di sebuah lokasi konstruksi, saya pernah mendengar tentang keberadaan geng pengemis. Mereka semua adalah sesama penduduk desa atau kerabat yang membentuk kelompok untuk mengemis di kota-kota besar. Beberapa dari mereka sangat kejam, khusus dalam menganiaya anak di bawah umur. Petik 2. Saat dia berbicara, Ye Chen berkata kepadanya lagi, kamu lupa bahwa kita menonton film India 2 tahun lalu berjudul Slumdog Millionaire. Ada seorang pemimpin geng pengemis yang bernyanyi dengan indah. Anak itu buta, biarlah dia menjadi orang buta yang menyanyi dan mengemis di jalan. Sepertinya hal seperti ini jauh dari kita, namun nyatanya sering terjadi di sekitar kita. Petik 2. Xiao Churan berkata dengan marah, saya tidak menyangka ada setan seperti itu di sekitar kita. Jika saya tahu bahwa saya akan masuk akademi kepolisian untuk menjadi petugas polisi, saya akan mampu membawa orang-orang jahat ini ke pengadilan. Petik 2. Li Xiaofen menghela nafas, kakak ipar. Kuncinya adalah margin keuntungannya terlalu besar, sehingga banyak orang ingin menghasilkan uang meskipun mereka berisiko tertembak. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia merasa topik ini agak berat. Lalu dia berkata, oh, sudah larut. Ayo ke hotel dulu, seharusnya teman-teman yang lain sudah datang. Petik 2. Ye Chen mengangguk, berkata, ayo ke hotel dulu. Petik 2. Mereka bertiga meninggalkan panti asuhan bersama. Ye Chen bertanya kepada Li Xiaofen dengan halus, ngomong-ngomong, Xiaofen, apakah ada kesulitan di panti asuhan akhir-akhir ini? Petik 2. Li Xiaofen berkata sambil tersenyum, selalu ada kesulitan, tetapi itu tidak buruk dan kami masih dapat menanggungnya. Kondisi kehidupan anak-anak jauh lebih baik daripada ketika kami masih muda, tetapi satu-satunya hal buruk adalah ruang kelas kami, gedung asrama dan kantin sudah terlalu tua. Dekan sudah mengajukan dana, berharap bisa merenovasi, tapi atasan selalu mengatakan keuangan terbatas dan masih belum bisa mengalokasikan dana untuk saat ini. Ye Chen mengangguk sedikit dan mengingat kata-katanya dalam pikirannya. Bersambung.